Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat, tidak lupa Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kang Jai dan Kang Piul mendapat informasi yang cukup miris ya Kang Piul. Jadi dulu sahabat Kang Jai merupakan ya salah satu dermawan ya Kang Piul. Beliau pernah menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan di pondok pesantren. Namun sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan harta benda ya, untuk makan atau kehidupan sehari-harinya saja sangat kesusahan. Dan Kang Jai di sini akan coba mengunjungi beliau. Mudah-mudahan beliau ada di lokasi ya. Ini lokasinya cukup memprihatinkan. Sahabat-sahabat, menurut informasi beliau menjadi seorang pemulung. Ini nempel di tempat tanah orang katanya. Iya. Ini buat dekat kandang ayam juga ya. Iya. Masya Allah. Ini dapurnya nih. Ini apanya? Dapurnya nih. Dapur. Ya namanya numpang kali, seadanya aja. Masya Allah, benar Kang Piul, Kang Pawawan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Capean kali. Aduh, badannya panas sekali. Pawawan, ingat saya Pak. Kang Jai saya. Iya, Masya Allah, Pawawan. Minus segini liatnya. Saya dudukin apa ya Kang Jai, kok basah lah? Mungkin dari itu kali, dari sampah itu. Oh, Kang. Iya. Kenapa? Masya Allah. Sampah dari kardus itu kan. Apa air dari kardus? Gimana sehat Pawawan? Ada sakit. Saya dengar informasi, saya cari-cari Pawawan kemarin di tempat yang dulu katanya sudah hilang kontak, tidak ada informasi dari teman-teman di sana, dan saya kebetulan ketemu atau papasan dengan Mas Dery ya, Kang Piul menunjukkan informasi kepada saya tentang Pawawan sekarang di sini. Pawawan, ini gimana ceritanya? Pawawan sekarang bisa Masya Allah, ini kedinginan Kang Piul. Bisa di sini, bisa tinggal di sini. Rumahnya kemana? Rumahnya ditempatin sama anak. Oh, ditempati sama anak. Masya Allah. Kenapa nggak tinggal di situ? Kenapa nggak tinggal di sana, Pawawan? Malu bilang punya bapak tukang nyangut, tukang sampah. Oh, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat juga rekan-rekan, saya merasa terharu sekali di sini Kang Piul. Beliau Pak Wawan adalah seorang yang sangat dermawan. Kita semua pernah dibantu pada saat itu ya Kang Piul, ketika membangun musola di pondok pesantren ya Kang Piul. Beliaulah yang menyelesaikan pembangunan musola pada saat itu sekitar mungkin tahun 2013, berarti 10 tahun yang lalu. Sekarang kondisinya beliau seperti ini. Masya Allah, saya tidak menyangka. Jadi Pak Wawan dulunya adalah seorang yang kaya raya dan juga dermawan ya. Masya Allah. Pak, mohon maaf, boleh diceritakan kronologinya kenapa Bapak sampai jadi seorang pemulung seperti ini dan tidur di tumpukan sampah. Dulunya kan Kang Wawan mobil punya banyak ya, perusahaan ada. Sekarang kok tiba-tiba seperti ini? Saya ingin tahu poin utamanya, sebab utamanya itu kenapa Pak Wawan? Saya kaget terus terang saja ya Kang Jo.
itulah makanya saya diusir di rumah. Iya. Saya juga ya gara-garanya punya utang banyak, anak saya kesana kemari banyak sekali utangnya. Oh, jadi bapak itu sekarang sudah bangkrut gara-gara melunasi utang sang anak begitu. Iya. Masya Allah, itu sampai berapa miliar Pak utangnya? Kalau seperti itu kan dilihat asetnya dulu miliarder lah Pak Wawan. Sekarang kalau bukan miliaran nggak mungkin bangkrut gitu kalau menurut saya Pak. Banyak sekali utangnya itu. Berapa miliar kira-kira? Tiap hari ada yang datang ke rumah Satu M lebih kali Pak. lebih. Masya Allah, tapi mau bagaimanapun Pak, itu tetap anak ya. Tapi Masya Allah, sekarang kok tega sekali. Anaknya sekarang tinggal di mana? Di rumah. Di rumah. Jadi Masya Allah, sahabat-sahabat, begitu mirisnya ya kejadian ini Kang Pio. Masya Allah. Ini hasil Bapak mulung ini. Kardus-kardus dan sebagainya. Iya. Masya Allah, kok tidak ngontrak rumah atau ngekos gitu Pak? Maksud saya, nggak ada uang. Nggak ada uang. Masya Allah, sahabat-sahabat juga katakan. Inilah Kang Biul, yang namanya realita kehidupan ya. Jadi roda kehidupan itu memang berputar ya sahabat-sahabat. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Gitu ya. Jadi ketika kita di atas, ingatlah kepada orang-orang yang berada di bawah. Jadi ketika kita sedang dalam kehidupan yang mungkin dikatakan sedang berjaya begitu ya, sedang sukses, jangan melupakan orang-orang di bawah gitu ya. Karena kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi, bukan dalam hitungan hari, bulan, bahkan tahun, tidak. Dalam hitungan detik ketika Allah sudah kun fayakun, yang kaya bisa menjadi miskin ya. Seperti itu Kang Pul. Nih beliau contohnya. Dulu yang serba kecukupan, bergelimangan harta. Saat ini Pak Wawan sungguh miris ya kehidupannya. Beliau tinggal di Tumpukan sama tempat tumpukan sampah gini. ya, Kardus. orang masalah. Pak Wawan begini, saya ingin Bapak segera berobat atau ikut dengan saya cek kesehatan, karena kalau dibiarkan takut penyakitnya tambah parah Pak. Jangan sampai tinggal di sini. Nanti kita cari teman lah yang punya kontrakan ataupun kos-kosan, hendaknya nanti beliau ngekos saja Kang Pio. Jangan sampai tidur di tempat seperti ini. Begitu Kang Pio ya. Kalau enggak ikut ke pondok apa gimana sih? Tinggal di pondok aja gimana? Kalau tinggal di sana pekerjaannya mungkin jadi Jauh ya? Jauh. Terganggu juga Kang Pio. Tapi kalau Pak Wawan mau sih nggak masalah gitu ya. Gimana Pak Wawan, mau berobat ke dokter sekarang? Gak mau kenapa? Jangan dibiarkan Pak. Jangan menganggap enteng penyakit Pak. Nanti kalau sudah parah itu nanti malah bisa fatal akibatnya begitu. Ini penyakit medis Kang Pio. Ini makan tidak teratur, sampai makan, sudah makan belum sekarang? Oh, belum Masya Allah tuh kan belum makan. Jadi Masya Allah, saya sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi Kang Pio. Ya terpaksa, kalau siang kan bisa nyari barang. Oh, siang cari-cari barang gitu ya. Terus kemudian ini dijualnya kemana ini? Ke pengepul atau gimana? Ya pengepul dia suka datang. Oh, datang diambil ke sini. Oh, Masya Allah. 3 hari lagi ada yang ambil. Oh, ini 3 hari lagi ada yang ambil. Tapi sudahlah Pak, jangan pikirkan tentang usaha dulu atau uang dulu ya Kang Pio. Lebih baik sekarang pikirkan kondisi kesehatan Bapak. Saya mohon Bapak Sudi diperiksakan ke Menteri Kesehatan terdekat, mungkin di sini ada, dan jangan tinggal atau tidur di tempat seperti ini Pak. Masya Allah, ini bukan tempat yang layak ya Kang Pio untuk seorang beliau. Masya Allah. Gimana Pak, ikut dengan saya aja. Kita cari Menteri Kesehatan terdekat. Saya terus terang merasa ya iba dengan apa yang dialami Bapak. Namun saya berharap Bapak hendaknya sabar, tabah dalam menjalani ini semua. Yakinlah semua ini akan ada hikmahnya untuk Bapak. Gitu ya. Apa saya menghubungi anak Bapak?
Kenapa nggak boleh? Nanti dia marah-marah, dia katanya suruh kerja terus. Oh, nanti marah-marah Kang Priul. Iya. Anak macam apa seperti itu ya Kang Priul? Sudah tahu kondisi bapaknya seperti ini, malah ditinggalkan. Tugasnya anak adalah berbakti kepada kedua orang tua ya Iya. Kang Priul. Orang tua yang sudah meninggal saja dicari kuburannya, ini yang masih ada malah disia-siakan gitu ya. Masya Allah, Kak. Mereka tidak pernah berpikir ya, ketika ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung dari ridho orang tua kita ya. Masya Allah. Nyesek aja. Ya, Benar sih. udahlah Pak, sekarang jangan banyak pikiran. Bapak pokoknya ikut dengan saya untuk periksa kesehatan. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut ya Kang Bro, karena akibatnya nanti akan apa. Mungkin kalau kita kebanyakan ngobrol juga Pak Wawan mungkin seolah-olah tidak mau ya Kang Bro. Ini wajib kita paksa Kang Bro, karena kalau ini akan berakibat fatal untuk beliau Kang Bro. Benar. Insyaallah. Mungkin nanti kita coba hubungi teman-teman ya untuk segera mengkondisikan Pak Wawan. Baik sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai dimanapun berada. Masya Allah, begitu tibanya saya melihat kondisi Pak Wawan yang saat ini ya. Beliau dulu adalah seorang miliarder, seorang yang kaya raya dan dermawan. Dan saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalikan kondisinya menjadi seseorang yang Masya Allah, jangankan untuk tempat tinggal ya, untuk makan sehari-hari saja beliau kesusahan, dan kondisinya beliau tinggal di tempat seperti ini, tempat yang kurang layak mungkin seperti itu ya Kang Bro. Dan Kang Jai akan segera ambil beliau untuk diperiksakan ke dokter, mudah-mudahan tidak ada penyakit yang Berbahaya. yang berbahaya lah intinya seperti itu ya Kang Bro. Baik sahabat-sahabat juga rekan-rekan, mohon doanya dari para sahabat agar beliau Pak Wawan bisa sehat sedia kala seperti semula ya. Dan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian yang terjadi pada Pak Wawan ini. Jadi kita jangan terlalu berjuang mati-matian untuk hal yang tidak akan kita bawa mati ya. Bergelimangan harta itu hanya titipan. Jadi harta, pangkat, jabatan itu hanya titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersifat sementara. Marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki sholat kita, perbanyak zikir dan sholawat. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang mungkin bisa Kang Jai sampaikan. Kurang lebihnya Kang Jai mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat juga rekan-rekan semua. Itu semata-mata karena Kang Jai sifatnya hanya manusia biasa. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.